Terkadang hidup terlalu ramai dan kerjaan deadline menumpuk, ekspektasi datang dari berbagai arah. Ketika semua terasa buntu, bukan berarti untuk menyerah, tapi untuk mundur dulu sebentar atau berhenti menenangkan isi kepala dan pikiran. Adalah cara terbaik untuk bertahan. Satu hal yang bisa dilakukan, #kabur aja dulu. Pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu ramai dibicarakan masyarakat di media sosial dalam sepekan terakhir. Mungkin itulah yang ada di benak orang-orang yang menggunakan #kabur aja dulu. Jadi pemirsa, banyak generasi muda yang merasa masa depannya nih tidak menentu di Indonesia. Jadi ini mendorong mereka untuk mencari peluang baru di luar negeri. Tapi kabur aja dulu bukan berarti lari dari tanggung jawab, tapi suatu cara kita untuk mengambil jeda atau menjernihkan kembali isi kepala, pikiran, dan hati. Kalau diartikan lebih dalam, kabur aja dulu bukan cuma soal pindah tempat, tapi merupakan simbol dari keinginan untuk luang, berpikir lebih jernih. Fenomena ini membuat satu pertanyaan penting, kenapa semakin banyak orang merasa perlu kabur dari sistem yang telah dibuat? Apakah ini disebut sebagai bentuk protes diam atau panggilan untuk perubahan? Sebenarnya apa sih makna dari gerakan #kabur aja dulu? Mari kita bahas fenomena digital ini bersama kelompok 4. Fenomena gerakan kabur aja dulu menunjukkan keresahan banyak generasi muda saat ini. Mereka merasa kesempatan kerja, pendidikan, dan kesejahteraan di Indonesia masih terbatas. Jadi banyak yang ingin kabur ke luar negeri untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Namun jika dibiarkan, fenomena ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menurunnya kepedulian terhadap bangsa, melekatnya semangat untuk berkontribusi, berkurangnya rasa cinta tanah air, hingga hilangnya potensi sumber daya manusia unggul yang sebenarnya dapat menjadi aset penting bagi kemajuan Indonesia. Tagar kabur aja dulu ramai dibicarakan masyarakat di media sosial. Lewat tagar tersebut, banyak warganet menyerukan untuk pindah ke luar negeri. Ajakan menetap di luar negeri muncul salah satunya dipicu kekecewaan warga terhadap situasi ekonomi politik Indonesia saat ini, khususnya soal lapangan kerja. Yang menarik, Selain dampak negatif, gerakan kabur aja dulu juga memiliki dampak positif karena mendorong generasi muda untuk mencari pengalaman bekerja dan belajar di negara lain. Pengalaman ini dapat meningkatkan keterampilan mereka dan memperkenalkan teknologi serta inovasi baru yang kedepannya dapat bermanfaat bagi Indonesia. Selain itu, gerakan ini juga memperkuat jaringan internasional yang membuka peluang kerjasama global serta mendorong perbaikan dalam kualitas pendidikan dan lapangan kerja di tanah air. Untuk memberikan kontribusi pada negara tidak harus dalam negeri. Dengan adanya keterbatasan pada suatu negara, maka kontribusi yang kita berikan tidak banyak dan besar. Justru sebaliknya, di luar sana banyak negara maju yang kita tahu kesempatannya lebih luas, yang mana kita bisa mengembangkan diri lebih jauh dan dapat memberikan kontribusi kepada negara kita dari hasil yang kita dapat. Contohnya seperti Bapak B.J. Habibie. Artinya, kabur aja dulu bukan berarti tidak mau berjuang atau berkontribusi untuk negara sendiri. Tapi, memberikan kontribusi yang lebih banyak dan lebih besar langsung dari dalam negeri tidak masalah. Bisa jadi dampak yang diberikan bisa langsung terrealisasikan dan terasa untuk perubahan Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya, kabur aja dulu tidak hanya memberikan dampak negatif, namun juga bisa memberikan dampak positif. Jika diambil dari sisi positifnya, gerakan ini bukan berarti meninggalkan perjuangan untuk bangsa, melainkan cara lain untuk memberikan kontribusi, baik dari luar negeri maupun langsung di dalam negeri. Keduanya sama-sama penting untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Mari bijak menggunakan sosial media.